Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ya anak-anak, hari ini kita akan lanjut pembahasan kita yaitu tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang latar belakang Isra Mi'raj serta peristiwa Isra Mi'raj itu. Nah, sekarang kita akan lanjut ke yang C, yaitu peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian dalam selama perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak perlu disiapkan, silahkan menulis atau merangkum di situ di buku tulisnya, disiapkan buku tulis dan pulpen. Di sini nanti kenapa perlu sekali untuk menulis? Ya, kita tidak cukup hanya sekedar membaca saja, tapi perlu juga sebagai pengikat ilmu, yaitu dengan pena, yaitu dengan menulis. Nah, nanti anak-anak dilanjutkan catatannya, karena ini yang penting-penting, insya Allah yang akan keluar semua di ulangan nanti. Dan insya Allah setelah ini pertemuan selanjutnya kita akan ulangan bab tentang peristiwa Isra Mi'raj. Nah, untuk itu mari kita berdoa dulu, semoga ilmu yang kita pelajari berkah, bermanfaat, dan kalian menjadi anak yang soleh dan soleh semuanya. Berdoa mulai. Bismillah. Doa selesai. Ya. Peristiwa dalam Isra Mi'raj atau kejadian yang dialami oleh baginda Rasulullah SAW ketika beliau melakukan Isra Mi'raj. Nah, di sini ada yang Pak Wan garis bawahin, kalian boleh dicatat ya, dibuka paketnya halaman 84 ya. Oke, paling bawah dibuka. Nah, saat melaksanakan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad itu tidak hanya menemui nabi-nabi saja yang kemarin yang kita ketahui, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, dan seterusnya itu yang kalian catat di buku catat kemarin. Nah, itu juga nanti insya Allah pasti ada yang keluar di situ ya. Di langit keberapa, nanti langit ketujuh itu siapa bertemu. Nah di sini beliau juga diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala peristiwa-peristiwa yang menandakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa saja itu? Nah, kita mulai. Yang pertama yaitu apa, Pak? Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ya. Pertama, beliau diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melihat orang yang membawa daging, ya, bawa daging. Tapi ya di sebelahnya itu ada daging yang busuk. Namun di sini orang tersebut mengambil bukan daging yang yang bersih, yang baik, tapi yang busuk yang diambil. Nah, yang bersih dibuang. Nah, mereka itu apa, Pak? Gambaran orang-orang yang berzina. Nah, ingat-ingat ya, ini Allah memperlihatkan orang-orang yang mengambil daging busuk, ya, bukan daging yang baik, menandakan gambaran orang-orang yang berzina. Yang kedua, yaitu Allah memperlihatkan Nabi Muhammad SAW, ya, ingat, boleh dicatat yang di garis bawahin ya, sampai garis bawahin itu. Nah, ataupun kalian rangkum ya, dicatat. Yang kedua, Allah memperlihatkan Nabi Muhammad melihat atau menyaksikan orang yang tidak henti-hentinya memanen ya hasil tanamannya. Nah, gambarannya apa, Pak? Nanti kalian tulis seperti itu ya. Di garis bawah, tidak henti-hentinya memanen. Dalam kurung, apa itu, Pak? Nah, yaitu gambaran orang yang berjuang membela agama Allah, ya. Nah, ini amalnya dilipat gandakan sampai dengan
700 kali lipat. Nah, kalian memperjuangkan agama Islam misalnya contohnya apa, Pak? Misalnya kalian bersedekah untuk masjid, untuk tempat pendidikan. Nah, itu juga berjuang di jalan Allah. Nanti Allah akan melipat gandakan dengan 700 kali lipat. Dan kalian tidak akan pernah berhenti untuk memanen amal kalian sendiri. Nah, seperti itu. Jadi, motivasi tetap kalian harus banyak buat baik kepada sesama maupun lingkungan dan sebagainya, ya. Yang ketiga, Nabi Muhammad mencium bau yang harum banget, ya. Nah, harumnya ini dari siapa, Pak? Baunya itu datang dari kuburannya Masyitah. Ya, Masyitah beserta keluarganya. Ya, yang mana itu beliau dibunuh oleh Raja Fir'aun karena tetap teguh mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saat itu Fir'aun menyuruh Masyitah serta keluarganya agar mengakui kalau Fir'aun itu adalah Tuhan. Tapi Masyitah tetap tidak mau. Dia hanya mengakui kalau Allah itu adalah Tuhannya. Nah, sehingga kuburannya beliau itu dicium oleh Allah sama baginda Rasulullah SAW dengan cium yang sangat harum, ya. Dan yang keempat, Nabi Muhammad diperlihatkan oleh perut yang sangat gendut, besar sekali, ya, perutnya. Nah, di sini sehingga sulit untuk berjalan, tidak bisa jalan. Wah, gini ya, perutnya luar biasa. Nah, siapa itu, Pak? Yaitu orang yang suka memakan barang riba. Contohnya gimana, Pak? Dia misalnya berjualan, tapi dia bercurang caranya berjualan, ya, ataupun hasil korupsi, nah, juga termasuk namanya riba, ya, dan sebagainya, ya. Yang kelima, di sini gambaran hukuman bagi orang yang suka berdusta, suka bohong. Nah, makanya ini pelajaran kita nggak boleh suka berbohong. Itu digambarkan apa, Pak? Allah memperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW itu orang yang suka berdusta, yaitu ngapain, Pak? Memotong lidahnya sendiri, ya, dan tidak berhenti-berhenti, dipotong, bangun lagi, potong, bangun, dan seterusnya, ya. Nah, makanya kita tidak boleh suka berbohong. Dan yang keenam, peristiwa atau kejadian yang dialami dari Rasulullah selama Isra Mi'raj, yaitu Nabi Muhammad diperlihatkan oleh Allah wajah para malaikat, dan salah satunya malaikat siapa, Pak? Malaikat penjaga neraka yang Pak Wan pernah ceritakan, yang sangat manyun, ya. The killer tidak pernah ada senyumannya, ya, yaitu siapa? Malaikat Malik, ya. Itu. Nah, itu kejadian-kejadian yang yang terjadi ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj, ya. Nah, tapi di samping 6 tadi itu, selain yang 6 ini, Allah ngapain, Pak? Yang paling bermakna, ya, yang paling utama, lebih utama dari peristiwa Isra Mi'raj itu, yaitu pertama, apa, Pak? Perjalanan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad selalu ditemani oleh siapa? Malaikat Jibril. Namun ketika hendak menghadap ke Allah, ke Sidratul Muntaha, beliau itu harus naik sendiri tanpa ditemani siapa? Malaikat Jibril. Nah, akhirnya disinilah Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk melakukan sholat 5 waktu. Nah, perjalanan ini tidak akan bisa dilakukan kecuali tanpa kodrat iradat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Perjalanan ini lebih cepat daripada kilat. Nah, ini yang paling utama, ya, yaitu Nabi Muhammad mendapat perintah, yaitu kita sholat 5 waktu. Nah, yang kedua apa, Pak? Nabi Muhammad
segera menyampaikan sholat yang baru saja beliau terima oleh dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Meskipun cemas ya, karena kejadian itu sangat luar biasa, sangat cepat ya, tapi beliau tetap wajib harus menyampaikan. Makanya beliau disebut dengan tabligh. Nah, Nabi Muhammad SAW yang ketiga yaitu bersifat tabligh, artinya menyampaikan wahyu. Itu meskipun berat tantangannya ya. Beliau menceritakan peristiwa Isra Mi'raj ini di hadapan orang-orang Quraisy. Ternyata benar, penduduk Quraisy itu tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, bahkan beliau itu disebut dengan orang gila, ya, disebut orang gila. Nah, yang keempat itu ya, beliau dianggap sebagai orang yang gila. Nah, untunglah di sini adalah siapa, Pak? Sahabat Rasulullah yang sangat jujur, yaitu siapa? Namanya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar As-Siddiq ini tanpa segan-segan langsung beliau yang paling pertama membenarkan Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj. Makanya beliau disebut gelarnya As-Siddiq, ya, yang selalu membenarkan Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya apa, Pak? Nah, hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj itu ada beberapa yang perlu kita ambil. Nah, dicatat hikmahnya. Dan yang pertama apa, Pak? Kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ya apa yang Dia kehendaki itu bisa terjadi dengan kun fayakun. Beda dengan kita. Kalau kita minta itu belum tentu bisa. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, Allah akan itu akan terjadi. Nah, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan tidaklah pantas apabila manusia bersifat sombong. Enggak boleh sedikit ya kita sombong. Karena Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan bagi umat, ya, beliau adalah seorang pemimpin, seorang nabi yang jauh dari sifat sombong. Beliau seorang yang rendah hati, penyayang, ya, dan santun. Dan yang kedua apa, Pak? Hikmahnya, kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sebagai tanda kita taat itu yaitu dengan kita buktikan dengan apa, Pak? Yaitu dengan buktikan dengan sholat 5 waktu, ya, dengan ibadah, ya. Paling utama ibadah adalah apa, Pak? Mengerjakan sholat 5 waktu. Karena kita sampai meninggal, sampai mau sakaratul maut, tetap namanya wajib sholat. Meskipun sakit apa, tetap kita wajib sholat. Yang ketiga yaitu apa, Pak? Kita harus cinta dan bangga kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau bukan hanya nabinya orang Islam, tapi nabi seluruh umat manusia di dunia ini, ya. Peristiwa Isra Mi'raj ini yang dimulai dari Mekah menuju Yerusalem adalah bukti Nabi Muhammad SAW dicintai oleh bangsa yang bukan orang Arab saja, tapi sampai di luar Arab, ya. Oke, yang keempat apa, Pak? Kita harus membuktikan bahwa besarnya Islam itu bukan karena kekuasaan, bukan karena uang, bukan karena raja dan sebagainya, ya. Tapi karena disampaikannya dakwah itu dengan tegas, lemah lembut, bersih kasih sayang, dengan suri teladan. Nah, itulah yang menyebabkan besarnya Islam di dunia ini. Bukan karena uang, bukan karena kita raja. Karena Rasulullah juga beliau adalah seorang yang yatim piatu, ya. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, pertolongan Allah, semua Islam itu semua bisa disebarluaskan ke seluruh penjuru dunia. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu selalu menjunjung tinggi, ya, kejujuran, sehingga beliau juga mencontohkan kepada umat-umatnya itu dengan
lemah lembut, ya, suri teladan, contoh yang baik. Oh, begini cara makan, harus duduk, tangan kanan minum, nah, enggak berdiri. Nah, seperti itu Rasulullah mencontohkan. Nah, patut kita contohi, ya. Oke, itu saja pembahasan kita anak-anak. Silahkan yang kalian catat-catat tadi itu dipelajari. Karena kenapa? Insya Allah ilmu yang dicatat, didengarkan, dan dilihat itu jauh lebih melekat di dalam otak dan hati kita, ya, dicerna, ya, lebih bermanfaat daripada hanya kita mendengar saja atau membaca saja atau melihat saja. Kurang cukup, harus mencatatnya. Oke, dibuka paketnya selanjutnya di halaman berapa Pak? Ini sebagai latihan kalian, yaitu halaman 92 sampai dengan 96. Itu dikerjakan sebagai latihan. Dan LKS boleh juga di halaman 30 sampai dengan 33 itu dikerjakan semua. Pakai latihan, ya, tidak harus dikumpulkan. Nah, insya Allah minggu depan kita akan ulangan bab tentang Isra Mi'raj. Nah, itu saja dari Pak Wan. Mohon maaf kalau ada salah. Ila liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.